berikan kami keturunan. Pada saat Kau berikan kami keturunan sebagai amanah dari-Mu ya Allah, kami sering menyia-nyiakan mereka, kami sering memarahi mereka ya Allah. Kami belum mampu untuk mendidik mereka. Hanya dengan kepada-Mu kami mohon ya Allah, agar kiranya Kau yang telah akan teruskan estafeta perjuangan para kasih-kasih, para nabi-nabi, para rasul, para aulia-aulia. Ya Allah ya Rabbana, jadikan mereka sebagai ahli Quran. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا بأن نتكلف فيما لا يعنينا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah ya Rabbana, jadikanlah setiap rambut yang kami jatuhkan, kami kuburkan ya Allah, jadi bukti kelak di yaumil qiyamah. Kau kuburkan dosa-dosa kami, Kau ampuni segala kesalahan kami, dan Kau terima amal dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jannah wa najata minan nar bi rahmatika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa ala imam maghfiratin wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah lanakunanna minal khasirin. Luar Pak, udah terakhir ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tahmil alaina Wa
khalifatu fil ahli. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra boleh kita bekerja sama dengan orang-orang kafir selama orang kafir itu bisa dipercaya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyewa Abdullah bin Uraiqah sebagai penunjuk jalan. Dan di tempat ini Bapak Ibu, ya, tentang pergerakan orang-orang kafir sampai dirasa aman, barulah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak sekalian, ada kisah menarik di dalam goa. Ketika Rasulullah SAW berada di dalam goa, Rasulullah terlelap, ya, karena kelelahan berjalan menuju tempat ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW tidur di atas pangkon atau pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah mulai berjalan hilang dengan sendirinya. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Sebagaimana juga pernah terjadi dalam satu peperangan, ada salah seorang sahabat yang matanya copot ketika perang, ya. Ketika dalam peperangan matanya itu sampai copot. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini mata saya sudah copot." Kata Rasulullah, "Bagaimana kalau seandainya nanti diganti di akhirat?" Ya Rasulullah, kalau bisa diganti di dunia dan di akhirat." Ini cerdas. Baik binatang buas maupun binatang melata yang lainnya. Inilah saksi betapa Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat dicintai oleh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena memang kasih sayang Rasulullah SAW ke seluruh makhluk Allah itu sangat tinggi. Makanya Bapak sekalian, kenapa sih para wali-wali itu, ya, ketika dia berdoa, dia dikumina jita bil amril mudhah jita syaraftal madinah marhaban ya khairada. Ungkapan itulah yang terus diungkapkan oleh ahli Madinah, ya, sebagai ungkapan rasa kegembiraan dengan datangnya Rasulullah SAW. Bahkan yang saat itu gembira bukan hanya kaum muslimin yang sudah mulai banyak, ya, di Madinah, tapi orang-orang Yahudi pun yang dulu akhirnya mengusir Rasulullah dulu sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Artinya kalau ada jamaah haji yang tidak sempat kemari, maka tidak sah hajinya, karena wukuf di Padang Arafah merupakan rukun dari haji. Ya, siapa yang tidak berwukuf maka tidak sah haji. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf. Jadi hajatul wada, haji perpisahan, karena setelah itu Rasulullah tidak pernah berhaji lagi karena Allah wafatkan beliau. Ya. Jadi inilah haji terakhir Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya aku diberikan umur panjang, maka insya Allah tahun depan aku akan berhaji tamattu. Jadi hajinya Rasulullah saat itu haji apa? Haji itu kan ketiga, ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu. Rasulullah SAW saat itu melaksanakan haji qiran, ya. Tapi Rasulullah punya cita-cita ke depan, tahun depan saya akan berhaji tamattu. Ya. Para sahabat itulah yang menjadikan para a'immah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan takbir, takbir, takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah saat ini para jamaah NRA yang tergabung dalam keberangkatan tanggal berapa kemarin ya? 10 Oktober sudah tiba di Jabal Rahmah dalam acara ziarah City Tour sekitar kota Mekah Al-Mukarramah. Seperti yang kita ketahui, Jabal Rahmah adalah merupakan tempat yang sakral karena berada di tengah-tengah padang Arafah, tempat di mana biasanya para jamaah haji melaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadisnya, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah atau wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang saat ini hadir di tengah-tengah padang Arafah, harapan kita besar ke depan bisa menikmati suasana Padang Arafah di saat musim haji pada tahun-tahun yang akan datang. Dari Padang Arafah, Nur Hasan Abdullah melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baliknya nanti arah putarannya itu nanti dibuat seperti eskalator gitu ya, seperti conveyor, jadi muter. Wallahu a'lam, karena ke depan akan terjadi banyak kebijakan-kebijakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Menguras perjuangan tenaga kita, pikiran kita, fisik kita, ya semuanya. Karena memang perjalanan haji maupun umrah adalah perjalanan yang sesungguhnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa adanya, ya. Jadi sesulit apapun, seberat apapun tantangan orang yang berhaji maupun berumrah, maka dia akan selalu merindukan, ya, kota suci Mekah dan Madinah, ya. Ya, kalaupun ada orang berangkat umroh mendapat pelayanan yang kurang baik, pasti yang disalahkan bukan Mekah Madinahnya, apa yang dia salahkan adalah travelnya ataupun biro perjalanan yang membawa dia. Ya. Makanya tidak akan ada rasa bosan. Ya. Pernah tahun 2009 Bapak Ibu sekalian, NRA memberangkatan cukup banyak karena pertama kali NRA memberangkatan banyak itu tahun 2008. Itu pertama kali saya membawa jamaah haji NRA ya, 2008. Walaupun dari tahun 2004 saya sudah sering mengisi manasik di Kalimantan untuk jamaah NRA ya, tapi baru berangkat di tahun 2008 karena tahun 2008 mengalami ledakan yang luar biasa. Banyak lagi baru tahun lalu ya. Biasanya kita hanya memberangkatkan sekitar 500 sampai 700 orang. Tahun lalu 1111 orang. Satu jamaah. Cukup besar. Jadi prediksi tahun depan kalau tidak ada halangan itu NRA akan. Itulah yang menjadi kemudian sebagai sebuah peristiwa di mana biasanya kalau orang yang berhaji melaksanakan kurban di tempat ini ya. Dan di depan kita sekalian sudah 6 mabit ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada di ke depan akan dibuat seperti ini. Ada C, ada D, ada E, A, B, C, D itu merupakan bangunan tenda Mina ya. Tapi nanti sudah dalam bentuk flat. Dan sebelah kiri kita ada sebuah masjid juga, itu adalah Masjid Haid, tempat Rasulullah SAW mengimami 240.000 para nabi. Biasanya waktu berumrah rajin ibadahnya, rajin ke masjid, rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan, menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga pandangan, pendengaran dan sebagainya. Begitu pulang dirusak lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Labbaika Allahumma umratan an, sebutkan namanya. Allahumma nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan. Kalau yang laki kita badalkan berarti anhu, kalau perempuan syarik
lakal bayt. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sebelum Masehi itu namanya wilayah Jericho ya, atau yang dikenal dengan Moon City atau kota bulan ya, karena di daerah itu sangat subur ya. Di daerah itu ada sebuah gunung namanya Jabal At-Tajribah, Jabal Percobaan, ataupun gunung atau bukit percobaan, atau yang dikenal dengan dalam bahasa Inggris the Mount of Temptation. Mount of Temptation artinya tempat pengujian, karena di tempat Rasulullah SAW datang ke tempat ini, tempat yang tidak terlalu jauh dari Makkah, hanya sekitar 100 kiloan, dapat sambutan dengan baik. Dengan harapan apa? Karena orang-orang Mekah, para petinggi-petingginya, para pengusaha, orang-orang pembesarnya, itu dialah tempat biasanya para sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang masalah tafsir ayat Al-Quran apabila mengalami satu kesusahan. Mungkin kalau di zaman sekarang seperti Gus Baha ya, sekelas kabar ini. Kenapa? Dia tahu kalau sudah terjadi Fathu Makkah, tidak lama lagi akan wafatnya Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi sebuah kehebatan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Pertanyaannya, kenapa beliau kemudian datang ke sini, ya, datang ke Taif? Karena beliau adalah seorang sahabat yang sangat tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadu di hadapan dan tadarru di hadapan Allah. Dia tidak mau kalau dia melakukan satu kesalahan akan dilipat gandakan kesalahannya 100.000 kali lipat. Ya. Sehingga dia lebih memilih tinggal di kota Taif ini. Dan itu kemudian sekarang diikuti oleh para imam-imam Masjidil Haram. Mereka lebih tinggal di luar tanah haram ketimbang di dalam tanah haram. Ziarah kepada beliau, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, kita berziarah kepada beliau, Allah berikan kita kecerdasan, kepahaman untuk memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi bagian hidup kita, sehingga kita bisa membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Paling tidak ada di antara anak-anak kita, keturunan kita yang bisa menghafal Al-Quran, dan kemudian juga mereka bisa mengamalkan Al-Quran, bahkan mendakwakan Al-Quran, yang itu bisa menjadi asbab Allah jadikan sebagai pemberi syafaat kelak yaumil qiyamah. Kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa dhakarna wa untana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata ma'wahum. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Engkau sampaikan kami ke tempat ini ya Allah untuk berziarah kepada seorang kasih-Mu ya Allah, Abdullah bin Abbas. Kau muliakan beliau ya Allah, Kau tempatkan tempat yang termulia, dan jadikan pula kami dengan wasilah ziarah kami ke tempat ini ya Allah, Kau bersamai kami dengan beliau ya Allah. Kau jadikan kami sebagai pengikut-pengikut baginda Rasulullah SAW yang setia sebagaimana Abdullah bin Abbas. Ya Allah, Kau jadikan di antara anak-anak kami dan keturunan kami orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran serta mendakwahikannya ya Allah dimanapun kami berada. Dan jadikan itu sebagai wasilah Kau muliakan kami dalam kehidupan kami dunia maupun akhirat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Cut. Kamu takut ketinggian? Ya, enggak lah. Firman aja ya? Iya. Mungkin nggak tahu kan. Gini nih. Pura-pura nggak kenal aja. Coba kenal. Beda deh, coba deh. Sawadikap. Kap. Keren bahasa daerah. Tapi pernah ada nggak jamaah